Teman-teman, ibu, kakak, dan bibi mengajakku memasak kue lekun dan ikan kuah asam. Bolang, mai di Ika. Apa? Ika toko asam. Ternyata bapak membawa ikan tongkol, teman. Ada pesanan membuat makanan dari bapak desa. Aku mau bantu potong ikannya dulu. Kami punya tugas masing-masing. Karil akan menumbuk beras ketan hitam. Beras ketan ini adalah bahan dasar kue lekun. Tumbuk sampai halus ya, Ril. Sementara Dian dan kakak membuat bumbu untuk olahan ikan kuah asamnya. Ikan asam menggunakan bumbu dapur yang dihaluskan. Sambil menunggu air mendidih, kita olah kue lekun yuk. Beras ketan hitam halus dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Tambahkan air, lalu aduk hingga merata. Terakhir, masukkan bahan ke dalam bambu. Proses membuat kue lekun mirip dengan membuat lemang. Menggunakan wadah bambu, lalu dibakar dengan api sedang. Sekarang waktunya membuat ikan kuah asam. Bumbu dimasukkan ke dalam air mendidih. Lalu masukkan deh ikannya. Terakhir, masukkan daun asam dan tomat sebagai perasa asamnya. Saat memasak ikan, tidak boleh diaduk terlalu sering. Nanti dagingnya bisa hancur. Bolang, mai dia. Bambu yang sudah terisi dibakar selama beberapa jam. Jangan lupa diputar-putar bambunya supaya matangnya merata. Bolang kari kita lahai kole. Dah mengatas zakar hamang tengok. Habis ini. Apa kamu laki? Malo lah hilang bado. Kamu laki. Kawanku mengajakku mengambil daun mari. Daun ini bisa dibuat menjadi mahkota atau topi. Ukuran daun mari cukup besar dan lebar. Nanti kami kasih tahu cara buatnya deh di rumah. Pulang dia, bosok dia. Tenanglah. Amas tenanglah. Jangan bosok bang. Dari kecil, aku dan kawanku sering sekali membuat mahkota dari daun ini. Selain untuk bermain, membuat mahkota juga menambah keterampilan kami loh. Cara buatnya mudah, teman. Tiap helaian daun ditekuk bawahnya hingga setengah bagian. Lalu sematkan lidi supaya tidak lepas. Beberapa daun dapat digunakan sesuai besar kepala kita. Terakhir dibentuk bulat dan dirangkai menggunakan lidi. Waktu bermain kami sudah selesai. Kami mau pulang dulu ya, teman. Kali ini aku diantar kawan-kawanku pulang. Hadiah Bapak. Bapak dia no hadiah kau boleh bolang. Bapak, hadiah apa Bapak? Hadiah ulang tahun kau boleh ma. Oh, sepeda. Terima kasih Bapak. Wah, ternyata ada kejutan di rumah. Keluarga dan saudaraku sudah menungguku pulang. Mereka berkumpul untuk merayakan hari ulang tahunku. Suasana berkumpul seperti ini jarang sekali aku rasakan. Aku senang sekali hari ini. Ternyata kawan-kawanku sudah tahu acara ini. Terima kasih ya semuanya. Acara ulang tahunku ditutup dengan makan bersama. Makanan yang dibuat tadi ternyata bukan pesanan Bapak Desa. Hangat dan bahagia
Bahagia sekali makan bersama seperti ini. Rasa makanannya juga nikmat. Semoga di umurku yang baru ini aku jadi anak pintar dan lebih giat belajar supaya bisa membanggakan kedua orang tuaku. Teman, sekarang kami mau mencari salah satu buah musiman di desa kami, yaitu baratero. Teman di rumah ada yang tahu? Tinggi pohon baratero bisa mencapai 3 meter, teman. Karena buahnya menggantung, jadi harus dipanjat deh. Baratero itu sebutan lain untuk terong Belanda. Ciri khasnya yaitu buahnya lonjong, kulitnya berwarna merah, dan daging buahnya kuning. Buah ini mengandung banyak air. Kalau sudah matang, bisa dimakan beserta kulitnya. Baratero tumbuh di daerah pegunungan dan berudara sejuk. Cocok dengan udara di sini, teman. Oleh karena itu, tanaman ini berbuah matang pada musim dingin. Kamu segar gak, Jaro? Enak kan? Buahnya sudah terkumpul banyak. Sekarang kami mau mengolahnya dulu, teman. Teman di rumah penasaran? Pastinya enak dong. Kan masih terdapat potnya gak ada buahnya. Kesiktan lah. Ya buang ada merah macam. Kami sudah sampai di air panas mengeruda nih, teman. Kami memasak di tengah aliran air yang hangat. Airnya tidak terlalu panas, jadi kami bisa sambil merendam kaki. Seger deh rasanya. Selain itu, di sekeliling air panas ini tumbuh berbagai pepohonan. Jadi terasa sejuk sekali, teman. Oh iya, kami mau memasak baratero di dalam kelapa. Barateronya diiris kecil terlebih dulu. Kami menambah bumbu supaya rasanya lebih enak, seperti bawang bawangan, tomat, juga cabai. Semua bumbunya cukup diiris saja. Kami juga menambah sayur agar lebih sehat. Salah satunya kol ungu. Kol ungu termasuk dalam daftar sayuran paling sehat loh, teman. Kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Setelah bumbu dan sayur siap, langsung dimasukkan dalam kelapa. Jangan lupa dimasukkan airnya, karena air kelapa bisa menambah rasa gurih pada makanan. Setelah semua kelapa terisi, langsung dibakar deh. Kami harus tunggu beberapa menit sampai baratero dan sayurnya matang. Apa kau? Barang kuah sinar le, betul video. Oh, mereka siap dah orang dalam kes kali nak orang. Barang anu, alang. Anu mana kita tahu Teman, kulit Jojo gatal-gatal. Aku, Jojo, dan Karil mau berendam dulu. Kalau Dian, bagiannya menunggu kelapanya matang. Sumber air panas mengeruda berasal dari Gunung Inelika. Di beberapa titik, suhu sumber air panas berbeda-beda. Mulai dari yang terpanas, suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius. Ada juga hangat-hangat kuku bersuhu 36 derajat Celcius. Jadi masih aman deh untuk berendam maupun mandi-mandi. Kami juga sambil berenang, teman. Airnya jernih sekali. Badan kami terasa segar kembali. Gatal Jojo juga sudah hilang. Kelapa kami juga sudah matang, teman. Aromanya enak sekali, teman. Warna air kelapanya berubah keunguan karena bercampur dengan kol ungu tadi. Barateronya menjadi lebih lembut. Buah ini juga mengandung banyak vitamin. Teman di rumah harus coba deh. Kan kita bisa kasar kita selama lebih. Hal aja. Oh. Kali kami seru ya dah. Hai mak dah. Yeha! Asik! Teman, kami sudah seperti koboi belum? Kami sedang berkuda nih.
Tapi kudanya terbuat dari pelepah pisang. Seru! Boleh. Nilak deh. Mama. Lah bantuan terima amat arpanya bah. Malah tak boleh ya. Malah. Wah, ternyata sedang ada yang panen jagung. Kami mau ikut bantu deh. Teman di rumah tahu nggak? Jagung itu jenis tanaman pangan penting di dunia selain gandum dan padi. Di Kabupaten Ngada, jagung banyak dibudidayakan. Jadi nggak heran deh, kebun jagung banyak dijumpai di sepanjang jalan. Jagung biasa dikonsumsi sebagai pengganti nasi karena jagung kaya karbohidrat. Jagung yang kami petik ini termasuk jagung kering atau jagung tua. Bolang. Oh, Ma. Mak tahu hai ne daripada mi hai dela ai dewe phang sa pada saya lebah paroi. Alba traktor ya. Hala kenapa? Kasih tuh. Apa? Baik, Ya, ayo dah. baru dah. Apa lagi? Malah. Ini dalam kau tak ada dia ya. Teman, jagung sudah terkumpul banyak. Sekarang mau kami bawa pulang. Kakek gongon mana? Teman, jagung pemberian tadi akan kami olah menjadi jagung tumbuk dan masker jagung kreasi kami. Begini nih prosesnya. Jauh, tak jauh. Jagung dikupas kulitnya, lalu dipipil dengan alat yang terbuat dari bambu. Alat pemipil ini kami buat sendiri, teman. Sisi bambu ditancapkan paku sampai menembus ke batangnya. Kemudian jagung diputar sampai bagian biji dan tongkolnya terpisah. Alatnya sederhana ya, tapi cukup efektif loh. Bambu juga banyak dijumpai di desa kami. Jadi tidak susah deh mencarinya. Kenapa kira? Saya kepala di sini. Jagung yang sudah dipipil lalu disangrai supaya lebih mudah ditumbuk. Kami menyangrai-nya menggunakan wajan dari gerabah supaya rasa jagungnya lebih enak dan harum. Sementara menunggu hasil sangrai, Jojo mengupas pisang untuk makanan pendamping jagung tumbuk nanti. Jagung yang sudah disangrai lalu ditumbuk dan diayak. Cara ini dilakukan supaya jagung menjadi bubuk yang halus. Pisang dicampur dengan gula merah lalu dipenyet seperti ini. Terakhir, campur pisang dengan bubuk jagung halus. Makanan siap untuk disantap. Rasanya seperti kacang, teman. Dan ada rasa manis-manisnya. Tapi dijamin kenyang deh, walaupun tidak pakai nasi. Wah, Dian hampir lupa membuat masker. Cara membuat masker jagung mudah, teman. Tumbuk jagung sampai sedikit halus. Setelah itu, tinggal campur dengan madu. Lalu oleskan deh ke muka. Gampang kan? Masker jagung memiliki kandungan vitamin yang bagus untuk menghaluskan kulit. Tunggu beberapa menit, lalu masker bisa dibersihkan. Teman, sekarang kami mau mencari Yuyu. Yuyu adalah kepiting air tawar yang hidup di pinggir sungai. Berukuran kecil dengan cangkang yang tidak sekeras kepiting biasanya. Selain di sungai, kepiting ini juga hidup di kolam, rawa, hingga danau. Kami akan menangkap Yuyu dengan alat sederhana ini, teman, yaitu potongan bambu.
Cari Yuyu pelan-pelan. Setelah terlihat, langsung ditangkap deh pakai bambu supaya tidak lari Yuyunya. Mata juga harus dilihat teman, karena Yuyu mirip seperti batu. Berbeda dengan kepiting laut, Yuyu bertubuh gelap. Ketebalan tubuhnya sepertiga dari lebar tubuhnya. Populasi Yuyu di sini terbilang banyak teman. Tapi kami mengambilnya secukupnya saja, supaya Yuyu bisa berkembang biak. Ulang. Oi. Oh, jangan satu. Oh, karo pati. Kabur ego. Kuno pakai apa satu. Oh, Kami juga harus hati-hati saat mengambil Yuyu. Meskipun ukurannya kecil, tapi tetap sakit tuh kalau terkena capitnya. Daging Yuyu memiliki sedikit daging, tapi kriuk-kriuk alias renyah saat dimakan. Teman, Yuyu sudah terkumpul banyak. Ayo ikut kami mengolahnya. Kira-kira buah apa ya yang bisa diambil untuk jadi teman makan kami nanti? Oh, temena. Pulang. Fokus. Masih. Kebetulan sekali ada pisang merah. Karena buahnya di atas, kami harus memotong buahnya dulu. Potong di bagian tengah tandannya, jangan di bagian bawahnya, karena buahnya bisa terjatuh dan hancur. Pulang. Oh, Chan, kau pokok dia me. Kau dah kita lebih kecil. Mesti. Teman di rumah pasti jarang ya mendengar pisang merah. Biasanya kan pisang warnanya kuning dan hijau ya. Pisang merah sering disebut pisang kidang, pisang susu merah, atau pisang udang. Kebetulan lewat aja pulang. Udah jangan minum. Oh, Chan, pakai kami Chan. Mesti pokok. Ay, dari sini campur ini baik. Wah. Bolang. Oi, parang. Oh, Jangan lupa pisang merahnya teman. Ukurannya lebih besar dari pisang lainnya kan? Rasanya juga lebih manis loh. Lama sudah, betul. Ayo nih kok. Belum buku damai. Kita lihat peran shot. Nih dulu. Selain itu, kami juga membawa pelepah pisang untuk dijadikan permainan teman. Nanti kami kasih tahu deh cara mainnya. Teman, Gladana. Jurus ayam karate. Ada kau jangan silih. Charlie, ada-ada saja. Merontokkan daun pisang sampai ada jurusnya segala. Chan, kau bako. Mukuti capek bantu cari sabun muku. Semua bahan yang diperlukan sudah terkumpul teman. Ayo kita olah. Charlie, sudahlah. Sudah sih. Iya masalah. Ayo sih. Bismillah. Dan, tiko. Jual kita. Awan Miono. Mesti. Teman, seperti inilah cara kami mengolah Yuyu. Yuyu harus dicuci dulu supaya bersih dari kotoran yang menempel. Bagian tengah tubuhnya dibelah supaya bumbunya meresap. Juan mempersiapkan bumbu beserta campuran sayur lainnya. Ada wortel, buncis, bawang, cabai, tomat, dan kentang. Lengkap kan? Kami memang suka sekali makan sayur. Hehehe. Ada pasti. Enak ulun andi dana. Ina. Kau si bumbu apa ina? Chan. Charlie, tahu kau topeng ada kau pedang. Gampang. Ada pasan.
Sambil memasak Yuyu, Charlie dan Chan bertugas membuat topeng dan pedang untuk bermain nanti. Mudah kok membuatnya. Bentuknya juga dibuat sesuai keinginan kami. Belang. Jadi kan? Sini kita main perang ya. Ayo, Mama Be. Masih tahu saja. Selanjutnya, Yuyu digoreng dulu supaya renyah. Gorengnya dengan api besar ya, supaya cepat matangnya. Sambil membuat bumbu, pisang merahnya dibakar dulu teman, supaya rasanya lebih khas. Supaya lebih mudah mengambilnya, berikan kayu pada buah, lalu taruh di atas bara. Kepitingnya sudah digoreng. Sekarang kita tumis bumbunya, lalu tambahkan air dan sayuran. Lama oleh sekarang lang. Terakhir, campurkan deh yuyunya. Aduk sampai bumbunya merata dan yuyunya berwarna kemerahan. Lihat teman, olahan yuyu kreasi kami sudah jadi. Terlihat lezat kan? Belang. Mangan nanti. Enak! Yuyunya terasa krenyes-krenyes di mulut teman. Cantik nih. Bumbunya gurih, sayurnya juga matang. Tidak perlu nasi, pakai pisang bakar juga bikin perut kenyang. Semua bahan yang kami makan ini kaya protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Makanya kami adalah anak yang sehat dan kuat. Masing-masing sudah punya topeng dan pedang. Ayo, mulai! Kacang, kau bantu nggak sih? Kita serang sebolang, baru kita serang Juan. Serang! Juan, kau serang Cani, belajar serang Cani. Perang pelepah pisang terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim punya benteng yang harus dilindungi. Tugas lawannya adalah menjatuhkan benteng tersebut. Seru ya teman? Tapi ini hanya permainan ya, tidak ada yang menang atau kalah. Meski permainannya sederhana, kami senang sekali. Karena pertemanan kami terasa semakin akrab. Charlie, kita ke benteng bom kita jangan. Kau jaga benteng jalan tuh serang mau guys. Permainan ini sudah kami lakukan sejak kecil. Karena bahannya mudah didapat. Charlie, jangan dong, Charlie. Aku jaga benteng Hei. Baca ini kalau Charlie go serang memang terus bantu. Sebelum bertualang, kami akan mencari sumber protein untuk mengisi perut. Tapi lokasinya ada di seberang sungai. Jadi kami harus menyeberang dulu. Hati-hati kawan. Oh iya teman, aliran sungai di sini hangat loh. Karena di Jerebuu terdapat sumber mata air panas yang bernama Malanage Hot Spring. Meski tidak terlalu lebar dan dalam, kami harus tetap hati-hati dan berpegangan agar tidak terbawa arus. Akhirnya sampai nih. Kami akan mencari limbah pohon kemiri yang sudah busuk. Di desa kami banyak sekali pohon kemiri, teman. Kami mau mencari ule fuah. Teman di rumah ada yang tahu? Untuk mengambilnya,
kami harus mengorek batang pohonnya menggunakan parang. Tidak sulit kok membolonginya, karena batangnya sudah lapuk, sehingga teksturnya cukup lunak. Oh iya teman, ulefuah itu adalah larva dari hewan kumbang. Larva ini yang disebut dapat menghambat pertumbuhan pohon. Biasanya, larva berada di dalam pohon kemiri yang berumur 20 hingga 40 hari setelah pohon jatuh. Charlie, lala kau bunuh Charlie. Kita kumpul damai ke kosong. Mencarinya juga tidak terlalu dalam. Sekali korek, bisa langsung dapat deh. Tuh kan, ulefuahnya sudah terlihat. Namanya juga hewan melata. Larva ini bergerak menggeliat dengan otot perutnya, menyerupai gelombang, naik dan turun. Dalam satu batang pohon, tidak ada yang bisa menebak berapa jumlah ulefuah. Bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. Ukuran ulefuah bervariasi, dari yang kecil hingga yang besar. Tapi kalau yang ini sih terbilang besar teman, mirip dengan ulat sagu dan ulat aren. Wih. Bedanya, ulefuah berwarna lebih putih dan tidak bisa langsung dimakan. Harus dibersihkan dulu isi perutnya, baru bisa dikonsumsi deh. Senangnya, karena kami dapat cukup banyak teman. Mencari ulefuah biasa kami lakukan saat sedang bermain seperti sekarang teman, untuk mengganjal perut supaya tidak lapar. Jadi kami tidak perlu membawa bekal makanan, karena di desa kami ada banyak sekali hasil alam yang dapat dimanfaatkan. Karena kami senang menjaga alam. Kalian juga kan? Hehehe. Pulang, mesti kita bantu mangan yang tadi. Dan agak kosong ah, mesti. Sebelum mengolah ulefuah, kami mau mencari kemiri dulu teman. Kebetulan ini kebun milik ayahku. Teman di rumah tahu kemiri kan? Kemiri merupakan rempah yang biasa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Tanaman ini hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan. Pohon ini juga tumbuh secara alami di segala jenis tanah. Tanah berpasir, kapur, dan jenis tanah lainnya. Kemiri dapat dipanen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Cara panennya bisa juga dipanjat dengan menggunakan galah. Karena kebun kemiri ini cukup luas, kami harus menyebar supaya lebih cepat dan lebih banyak mengumpulkannya. Kami juga harus jeli, karena warna biji kemiri hampir serupa dengan dedaunan kering. Kemiri sudah kami dapatkan teman. Banyak juga ya. Kalau bawa semua bisa keberatan. Pulang, jaga yang kosong ah. Mesti kita bantu. Mesti sini. Mesti angkat kita. Teman, sekarang kami mau tumis ulefuahnya. Kami punya tugas masing-masing. Aku membersihkan isi perut ulefuah dan membuang bagian kepalanya. Charlie mencuci daun pucuk labu yang menjadi sayurnya nanti. Charlie, tahu tak kena? John, tahu api kena? Bumbu yang kami gunakan sederhana saja teman. Hanya cabai, bawang, dan tomat. Tapi dijamin enak deh rasanya. Kami kan jago masak. Bumbu sudah jadi teman. Saatnya menumis. Pertama, tentu sudah ada minyak panas ya. Lalu masukkan daun pucuk labunya. Masak sampai matang, lalu tambahkan sedikit air. Ulefuah belum dimasukkan, tapi aromanya sudah tercium teman. Ayo, sampai aku ke mana? Boleh, mesti. Boleh. Terakhir, masukin deh ulefuahnya dan aduk sampai merata. Sambil menunggu matang, Charlie dan Chan memecahkan cangkang kemiri. Karena biji kemiri ini akan kami jadikan shampoo. Charlie, Chan, pia kena. Untuk memecahkan cangkang kemiri cukup sulit teman. Kami perlu menggunakan alat khusus.
Cangkang dijepit pada pelepah pinang, lalu dipukul di atas batu atau benda yang keras. Tuh kan, langsung pecah cangkang kemirinya. Cara tradisional seperti ini masih dipertahankan di desa kami, teman. Sayangnya, cara ini cukup memakan waktu lama. Tapi tidak apa-apa, karena kami hanya membutuhkan beberapa biji kemiri saja untuk keramas. Yang, mau lagi kepian. Ini, ramusnya mau kah? Nih, bos. Teman, tempat kami berendam ini berada di aliran sumber air panas loh. Tapi kalau di titik ini tidak terlalu panas, alias hangat. Jadi aman untuk berendam atau mandi. Keramas dengan biji kemiri yuk. Biji kemiri dihancurkan lalu diusapkan ke rambut secara merata. Kandungan biji kemiri dapat menutrisi membuat akar rambut kuat dan tidak mudah rontok. Makanya rambut kami bagus-bagus kan? Setelah diberi kemiri, bilas deh rambutnya. Sekaligus berendam. Segar! Berendam di air hangat juga punya manfaat tuh bagi tubuh kita. Seperti menghilangkan pegal dan menyembuhkan penyakit kulit. Keramas dan berendamnya sudah cukup, teman. Sekarang, ayo kita makan. Menyantap ule fuah paling enak dengan nasi putih, teman. Dijamin kenyang deh. Wah, harum polo. Enggak gini. Coba dong. Sekap. Apa aku bilang? Enak sekali, teman. Ule fuahnya empuk banget. Bumbunya pas. Oh iya, teman. Ule fuah mengandung protein yang tinggi. Jadi bagi yang punya alergi, makan secukupnya saja ya. Sampai di sini dulu petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.